Shalom jemaat GSJA Batu Tulis yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali saya Pendeta Rubin Adi Abraham bisa menjumpai Anda di dalam ibadah online ini. Tentu saya mengucapkan banyak terima kasih atas kepercayaan Bapak Pendeta Peter Buntoro untuk kesempatan yang telah diberikan. Sebelum kita mendengar firman, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, urapilah kami ketika firman-Mu disampaikan, supaya ini sungguh-sungguh jatuh pada tanah hati yang baik, dan kami melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Demi nama Yesus, amin. Saudara sekalian, Rasul Paulus adalah seorang yang memiliki masa lalu yang sangat menentang Kristus dan kekristenan. Dia berusaha menganiaya orang-orang percaya karena dia pikir itulah yang Tuhan Allah kehendaki untuk dia kerjakan. Tapi satu kali dia dijamah oleh Yesus dalam penglihatan yang menyilaukan mata di depan pintu gerbang kota Damsik. Dan akhirnya dia bertobat. Sejak itu dia menjadi rasul atau utusan Kristus untuk memberitakan Injil kemanapun dia pergi. Nah, di dalam Filipi 3 ayat 7 dan 8 dia berkata, apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku sekarang kuanggap sampah. Dan aku telah meninggalkan semuanya itu supaya aku memperoleh Kristus. Bahkan di ayat selanjutnya dia berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dengan kuasa kebangkitannya. Itulah ciri orang yang telah mengerti bahwa hidup ini fokusnya bukan diri kita, tapi fokusnya adalah Tuhan. Saudara, bahkan dalam Filipi 1 ayat 21 dia berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saudara tahu, tahun 2020 yang lalu ada banyak kesulitan karena pandemi COVID-19 menyebabkan masalah kesehatan, ekonomi, masalah keluarga, dan lain-lain. Dan ketika kita memasuki tahun 2021 ini, tentu kita berharap kondisinya menjadi lebih bagus. Kita berharap bisnis kita lebih lancar pada tahun ini. Kalau boleh, mobil kita jadi baru, rumah kita tambah bagus, hidup kita lebih nyaman, kita bisa bepergian lagi, berlibur, keluar kota, keluar pulau, bahkan keluar negeri. Tapi saya mau katakan kepada saudara, pusat alam semesta bukan diri kita, tetapi pusat alam semesta adalah Kristus Sang Pencipta. Sehingga yang penting sebetulnya bukan apa maunya kita yang harus dituruti oleh Tuhan. Tapi kita harus mengerti Tuhan itu maunya apa bagi kita. Karenanya hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Hidup Menurut Maunya Tuhan atau Hidup bagi Kristus. Sebab di tengah pandemi ini kita mesti ngerti betul apa keinginan Tuhan, Tuhan Yesus Kristus yang kita harus kerjakan di dalam hidup kita. Nah, kalau saudara mengerti kehendaknya dan melakukan, saya yakin hidup kita akan berkenan dan menyenangkan Dia. Karena itu mari kita membaca Alkitab dari 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai 5. Naaman Panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah, dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Nah, saudara sekalian, dari pembacaan perikop ini, saya melihat ada beberapa pelajaran rohani yang harus kita lakukan supaya kita bisa hidup menurut maunya Tuhan. Yang pertama, Tuhan ingin kita menjadi pewarta kabar baik. Naaman adalah seorang panglima Aram yang terpandang. Dia disegani oleh kawan, ditakuti oleh lawan. Karena kemanapun dia pergi, kemenangan dia peroleh.
Tapi tanpa diketahui oleh orang banyak, dia menderita penyakit yang berbahaya, penyakit kusta, penyakit yang tidak ada obatnya pada waktu itu. Bahkan oleh sebagian orang dipandang sebagai penyakit karena kutuk daripada Tuhan. Ini menunjukkan orang luarnya mungkin hebat, kaya, berpangkat. Tetapi siapa yang tahu apa yang ada di dalam hati? Seringkali ada kegelisahan, apalagi orang itu kalau belum kenal Tuhan. Mereka membutuhkan jawaban, membutuhkan suatu pemenuhan di dalam jiwanya. Luarnya hebat, tapi dalamnya ada masalah. Dan mereka perlu Tuhan. Karenanya penting sekali kita menjadi pemberita kabar baik. Membawa harapan, membawa kabar keselamatan bagi orang yang belum mengenal Tuhan. Saudara sekalian, ketika Naaman sedang mengalami masalah, berita baik itu disampaikan oleh pelayan wanita dari istri Naaman. Dia seorang budak Ibrani yang ditawan dari Israel. Tetapi dia memiliki sebuah berita yang sangat berharga, yang akhirnya Naaman, bahkan Raja Aram mendengar dan menyetujui usulan seorang budak perempuan. Kalau engkau pergi dan ketemu dengan Nabi Elisa yang di Samaria itu, Tuhan bisa menyembuhkan penyakitmu. Saudara, betapa indahnya kalau orang punya masalah, dia tidak datang ke paranormal, tapi dia datang kepada seorang Kristen, seorang anak Tuhan yang berani bersaksi bahwa kita punya Yesus, kita punya Allah yang hidup dan yang benar, yang bisa menolong apapun pergumulan kita. Karena itu jadilah orang yang punya hobi mengabarkan kabar baik, kabar Injil kepada orang lain. Ada orang yang hobinya juga menyebarkan berita hoax kepada orang-orang lain. Ini satu tindakan yang tidak terpuji tentunya. Mari kita beritakan Injil. Orang tua perlu menginjili anak atau anak yang menginjili orang tua. Suami perlu menginjili istri yang belum percaya Yesus atau sebaliknya istri yang menginjili suami. Atasan harus menginjili bawahan atau bawahan yang mungkin bisa memberitakan kabar baik kepada atasan. Saudaraku, hari-hari ini ada banyak orang takut mati kena COVID. Banyak orang yang takut karena perekonomiannya menjadi goncang. Dan bukankah kita perlu membawa kabar baik kepada teman-teman kita bahwa ada Yesus yang bisa memberikan hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya. Saudaraku, saya pernah membaca sebuah survei bahwa orang yang pergi ke gereja karena mendengar khotbah pendeta yang bagus itu 4%. Orang pergi ke gereja karena senang banyaknya program gereja yang kreatif dan bagus-bagus itu hanya 5%. Tapi sekitar 85% orang yang pergi ke gereja ketika ditanya, kenapa Anda mau ke gereja? Jawabannya, karena saya diajak teman. Betapa pentingnya kita menjadi orang yang bisa mengajak teman-teman kita kepada Yesus. Friendship evangelism, penginjilan melalui persahabatan, itu adalah sesuatu yang sangat penting. Saudara tahu menurut Alkitab kalau setan keluar dari satu rumah hati orang, lalu dia lihat rumah hati itu kosong, dia akan balik lagi dan mengajak 7 orang temannya. Jadi setan pergi kemana-mana itu rupanya gak sendirian, tapi suka bawa-bawa teman. Bagaimana kalau kali ini saudara meneladani setan untuk urusan yang satu ini saja? Yaitu saudara kalau pergi ke gereja atau mendengar firman, ajak-ajak temanmu supaya mereka juga mendengar Injil. Karena Injil sanggup mengubahkan hidup manusia menjadi baru. Sekian tahun yang lampau saya pernah diundang untuk melayani sebuah retreat di Pulau Samosir di Danau Toba, Sumatera Utara. Dan kemudian pada waktu senggang, saya naik kapal atau perahu dengan istri saya mengunjungi beberapa tempat di sekitar Danau Toba itu. Dan saya melihat ke satu daerah di mana ada banyak batu-batu besar berjajar. Dan saya diberitahu bahwa itu adalah tempat di mana dulu para raja-raja Batak suka rapat atau bersidang. Lalu kemudian saya tertarik kepada sebuah batu besar yang rata atasnya. Dan katanya ini adalah tempat untuk membunuh orang jahat yang kemudian setelah dibunuh, dagingnya itu dicincang, dibagi-bagikan kepada
orang yang hadir dan darahnya diminum. Karena mereka percaya bahwa kekuatan spiritual mereka akan bertambah kalau mereka makan daging dan minum darah orang tersebut. Ngeri sekali. Lalu saya tanya sama orang itu, kalau sekarang masih ada yang begitu enggak? Dan jangan-jangan kita di sini dimakan orang kan begitu saudara. Dia bilang, oh tidak Pak, tenang saja. Lalu saya tanya, kenapa ini berakhir? Apakah dilarang oleh pemerintah Hindia Belanda pada waktu itu? Oh bukan. Dan dia cerita tahun 1816 ada seorang penginjil dari Jerman yang bernama Nommensen memberitakan Injil kepada orang-orang Batak yang ada di Sumatera dan juga di daerah sana. Sehingga adat kebiasaan lama yang sangat mengerikan itu berubah karena berita Injil sanggup mengubah kehidupan mereka. Bahkan ceritanya saudara satu kali pernah Nommensen itu menengking dukun yang berusaha untuk mengorbankan manusia sebagai korban untuk dibunuh. Dan ketika dia dipikir membuat kekacauan, maka dia dikejar oleh pemuda-pemuda yang mengikuti upacara adat itu, di mana para pemuda itu kebanyakan sudah mabuk, tuak. Lalu Nommensen lari ke tempat tinggalnya, dia tutup pintunya, dan ternyata pemuda yang mabuk ini tidak bisa masuk menemukan rumah tersebut, malah tergeletak di depan rumah. Karena udara dingin pada waktu itu, Nommensen mengambil kain dan menyelimuti pemuda-pemuda tersebut. Dan ketika esok harinya mereka bangun, mereka kaget saudara. Karena ternyata Nommensen membalas yang jahat dengan yang baik. Dan itulah awal dari penginjilan yang Nommensen lakukan kepada para pemuda sehingga mereka akhirnya percaya kepada Yesus. Di sini saya melihat bahwa Injil sanggup mengubah kehidupan orang. Orang yang suka makan orang lain, kanibal pun bisa berubah oleh karena Injil Yesus. Betapa kuasa yang kita akan sampaikan kepada mereka yang mendengar berita Injil dari Alkitab. Saudaraku, keluarga kami dulu bukan keluarga Kristen. Orang pertama yang bertobat percaya kepada Yesus adalah ibu dari nenek saya. Saya panggil Makco. Dia tinggal di pedalaman Kalimantan Tengah pada waktu itu. Ada misionaris datang memberitakan Injil, membuat sebuah gereja kecil dan dia ikut. Suaminya tidak suka, suaminya marah-marah. Anak-anaknya juga tidak setuju oma tua ini ke gereja. Tapi dia tetap rajin ke gereja, menceritakan kisah-kisah Alkitab kepada keluarga. Orang kedua di keluarga kami yang bertobat adalah ayah saya. Dan sejak itu satu demi satu anggota keluarga kami semua mengenal Yesus dan diselamatkan, bahkan dibaptis. Sekarang ini mungkin kira-kira ada 150 anggota keluarga dan famili-famili yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi kami tidak bisa berbangga hati karena yang Tuhan pakai untuk menyelamatkan keluarga kami adalah seorang nenek tua sederhana yang buta huruf. Di makamnya ada batu nisan yang kami tulis begini: nenek yang kekasih pelopor iman Kristen dalam keluarga kami. Kalau Tuhan bisa pakai nenek sederhana, nenek tua yang buta huruf untuk memenangkan keluarga bagi Yesus, engkau lebih pintar, engkau lebih hebat, engkau lebih luar biasa. Maukah saudara memberikan hidupmu untuk dipakai memenangkan keluargamu bagi Kristus? Bahkan memenangkan teman-temanmu bagi Dia. Inilah maunya Tuhan supaya saudara pada masa ini menjadi pewarta kabar baik. Yang kedua, Tuhan ingin kita memiliki sikap yang tepat untuk menerima berkat. 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 9-14 berkata demikian. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsyik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir?
Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Alkitab mencatat, Naaman pergi ke Israel untuk menemukan kesembuhan. Dan ketika dia tiba di depan rumah Elisa, Elisa ternyata tidak mau menjumpai dia. Hanya menyuruh seorang bujangnya dan berkata, pergi aja ke sungai Yordan, nyelam 7 kali, nanti kamu akan sembuh. Marahlah Naaman, karena ini kan jenderal, saudara. Tamu bukan cuma dari luar kota, dari luar negeri. Kan mestinya ada sopan santun dong. Nabi menyambut dia kasih minum ajak ngobrol Apakah Elisa itu tidak sopan? Saya yakin Elisa seorang yang sopan. Tapi sebetulnya dia sedang dipakai Tuhan untuk menguji Naaman. Sebab kalau Naaman lulus dalam ujian ini, baru dia terima mujizat. Ujiannya ada 2. Yang pertama ujian kerendahan hati. Saudara, ketika dia tidak disambut oleh Nabi, dia menjadi marah. Karena dia merasa mungkin dia diremehkan. Dan di ayat 11 tadi dia bilang, mestinya Nabi itu keluar dari rumahnya nyambut saya. Gerak-gerakan tangannya di atas tubuh saya yang sakit kusta, lalu penyakit saya sembuh. Oh, ini memang orang gede, jenderal, minta tolong aja masih mau ngatur Tuhan. Caranya mesti gini gitu. Saudara tahu, orang yang sombong akan kehilangan berkat. Tapi orang yang rendah hati, dialah yang akan mendapat mujizat. Dalam Markus pasal 7, Yesus pernah ketemu dengan seorang wanita Sirofenisia yang dengan rendah hati minta tolong supaya Tuhan menyembuhkan anaknya yang sakit. Yesus menguji dia dengan kalimat apa? Tidak pantas memberikan roti jatah untuk anak-anak dan diberikan kepada anjing. Maksudnya kalau orang Yahudi itu seperti anak Tuhan, tapi orang non-Yahudi seperti anjing. Sebetulnya inilah pandangan orang Yahudi kepada orang non-Yahudi. Yesus hanya ngomong dari apa yang merupakan pemikiran orang banyak. Tapi wanita Sirofenisia itu bilang, gak apa-apa deh Tuhan, aku disebut anjing. Anjing juga suka makan remah-remah roti yang dijatuhkan dari meja oleh anak-anak itu. Wah, langsung Yesus bilang, luar biasa ini orang. Dia rendah hati. Yesus tentu tidak merendahkan orang dan menganggapnya seperti anjing. Tapi Yesus menguji hatinya. Langsung dia bilang, pulanglah, anakmu sembuh. Dan mujizat terjadi. Yakobus 4 ayat 6 berkata, Allah menentang orang yang congkak tapi mengasihani orang yang rendah hati. Ingatkah saudara kisah orang Farisi yang berdoa, menengadah ke atas dan berkata, aku orang baik, bukan pencuri, bukan pembunuh, aku suka puasa, aku kasih perpuluhan, dan aku tidak sama seperti pemungut cukai yang di belakang itu. Saudara, ini orang lagi doa, nuding-nuding orang, anggap diri lebih hebat. Tuhan bilang ini orang pulang dan tidak dibenarkan. Tapi pemungut cukai yang berkata, ampuni saya orang berdosa. Dia pukul dadanya, dia bertobat. Justru dia yang akan dibenarkan oleh Tuhan. Orang yang rendah hati diangkat, orang yang sombong direndahkan. Ini hampir saja Naaman tidak terima mujizat. Karena di ayat 12 tadi dia bilang, bukankah Abana dan Parpar, sungai yang ada di Damsyik, di negaranya, jauh lebih bersih daripada sungai Yordan. Sungai Yordan banyak pisang gorengnya. Ngapain saya mandi di sini? Oh, kadang-kadang orang suka saling menonjolkan. Negara saya lebih hebat, kota saya lebih hebat, keluarga saya lebih hebat. Saudara pernah dengar satu kali ada 3 orang kumpul, orang Australia, orang Amerika, sama orang Indonesia. Dan masing-masing membanggakan banyaknya bangunan tinggi di negara mereka. Orang Australia bilang gini, oh di negara saya bangunannya sangat tinggi. Sampai kalau kita naik ke atas, maka kita lihat manusia di bawah seperti semut kecil sekali. Amerika nggak mau kalah. Dia bilang, oh bangunan di negara saya jauh lebih tinggi. Seandainya kita menjatuhkan mobil dari lantai yang paling atas
dari bangunan itu, maka suara dentuman di bawah tidak akan terdengar di atas. Orang Indonesia dengar itu gak mau kalah. Dia bilang, kamu tahu gak Indonesia bangunannya lebih tinggi. Jadi kalau kita menjatuhkan seorang bayi dari lantai paling atas, ketika dia jatuh ke bawah, dia sudah jadi kakek-kakek katanya. Saudara-saudara, orang gak mau kalah dan ngomong sembarangan. Dan hampir saja Naaman itu tidak disembuhkan karena tinggi hati yang dia miliki. Panas, sombong, marah. Tapi untung di ayat 13 dia punya orang-orangnya yang meredakan kegeraman. Yang bilang, udahlah Tuhan, kan cuma disuruh nyelam aja. Kalau diminta yang lebih susah, misalnya, coba kamu akan sembuh kalau kamu sudah berhasil menyikat giginya singa. Kan mesti dijalani juga. Itu lebih berat, nanti dimakan singa, ini cuma nyelam apa susahnya. Akhirnya Naaman taat, saudara. Oh, penting sekali kita punya teman yang bukan mengompori kalau lagi kita marah. Jangan bergaul dengan para provokator, tetapi menjadi orang yang memotivasi kita untuk melakukan hal yang baik. Kalau teman kita lagi panas seperti ada api, jangan disiram pakai bensin, siram pakai air supaya lebih sejuk. Saudara, kalau kita rendah hati, Tuhan akan memberkati. Dan ujian yang kedua adalah ujian ketaatan. Ayat 14, ketika mendengar masukan daripada pegawainya, Naaman menyelamkan diri 7 kali. Dan waktu dia keluar, sembuh menerima mujizat Tuhan. Saudara, berkat datang melalui kerendahan hati dan ketaatan. Kenapa dia menyelam 7 kali? Ada yang bilang, oh 7 itu angka sempurna. Jadi kita harus taat sama Tuhan secara sempurna. Oh boleh, bagus juga penafsiran itu. Tapi menurut saya simpelnya begini. Naaman mandi 7 kali karena memang dia disuruh Tuhan nyelam 7 kali. Kalau Tuhan bilang 3 kali, ya sembuh 3 kali. Kalau harus nyelam 10 kali dan dia taat, dia akan sembuh juga kalau 10 kali. Yang penting apapun yang Tuhan ngomong kita taat. Itulah iman. Iman artinya mengaminkan firman. Apapun yang Tuhan ngomong, ya Tuhan, aku mau nurut. Seperti Simon Petrus yang menangkap ikan dan gagal sepanjang malam. Tapi ketika Yesus meminjam perahunya, dan kemudian dia berkata, tolakkan perahumu ke tempat yang dalam, tebarkan jalamu untuk menangkap ikan. Tuhan, saya udah coba semalam, tapi oke lah, karena Engkau yang menyuruh, aku akan taat juga. Dan ketika dia taat, dia menangkap ikan dalam jumlah yang sangat besar. Ketaatan mengandung berkat, ketidaktaatan mengundang kutuk di dalam kehidupan kita. Maukah kita belajar taat? Saya ingat satu kali ada seorang anak yang ngomong gini sama papanya. Papa, saya kan sudah besar, bisa nyetir mobil sendiri. Belikan mobil saya dong, Papa. Papanya bilang, oke, Papa berikan mobil dengan catatan, kamu cukur dulu rambutmu yang gondrong itu. Anak itu bukannya pergi ke tukang cukur, dia masuk ke kamar, dia bawa Alkitab yang tebal. Dia bilang, Papa, saya baca di dalam Alkitab, ada orang yang rambutnya gondrong dan justru diurapi Tuhan, namanya Simson. Dan Papa lihat ada kalender di tembok rumah kita, gambar Tuhan Yesus sedang berdoa. Tuh, lihat. Rambutnya juga panjang kan? Jadi rasanya nggak ada kaitannya antara rambut gondrong dan nyetir mobil. Papanya kaget juga karena anaknya main ayat. Tapi papanya penuh hikmat, dia bilang, hebat juga ya teladan kamu tokoh-tokoh Alkitab seperti Simson, Yesus. Bagus. Dan Papa juga baca Alkitab. Dan Papa lihat Simson pergi kemana-mana jalan kaki. Yesus juga sama. Paling-paling naik keledai. Jadi karena kamu gak mau cukur rambut, kamu malah mengikuti teladan Simson dan Yesus. Jalan kaki aja, gak usah naik mobil, saudara. Nah akhirnya anaknya tidak dapat apa-apa. Karena apa? Tidak taat. Mari kita belajar jadi orang yang rendah hati, jadi orang yang taat. Karena itu maunya Tuhan dalam hidup kita. Maka penyakit kita, luka hati kita, kusta rohani kita, dosa-dosa kita disembuhkan, diampuni oleh Tuhan. Haleluya. Dan yang ketiga, apa maunya Tuhan dalam kehidupan kita? Saudara, yang ketiga, Tuhan ingin agar kita mengutamakan perkara rohani lebih daripada materi.
Dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 15 dan 16 dikatakan, kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini. Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Saudara, Naaman sembuh. Lalu dengan rasa syukur, dengan sangat gembira dia memberikan persembahan harta yang sudah dia bawa dari Aram kepada Elisa. Elisa menolak. Loh, sebetulnya kalau diterima boleh atau tidak? Boleh kan saudara? Ini kan bukan sogok, bukan suap. Ini kan rasa syukur. Tetapi kenapa Tuhan menyuruh Elisa menolak persembahan itu? Karena rupanya Naaman datang dengan konsep pikiran segala sesuatu bisa dibeli dengan uang. Keluar uang, habis perkara. Karena itu Tuhan bilang melalui Elisa, tolak supaya dia punya konsep pikir yang benar. Karena dia adalah orang yang baru saja melihat mujizat. Saudara-saudara, dari sini kita perlu belajar bahwa materi walaupun penting, jangan sampai kita mengorbankan perkara-perkara rohani, kebenaran, kejujuran, nilai-nilai kerajaan Allah hanya karena materi. Dalam Kisah Rasul pasal yang ke-8, ada seorang bernama Simon, dulu mantan tukang sihir. Lalu kemudian katanya dia dibaptis dan bertobat. Tapi ketika dia lihat Petrus dan Yohanes menumpangkan tangan kepada orang-orang banyak, lalu penuh dengan Roh Kudus, dia menawarkan uang. Dia bilang, Pak Simon, Pak Yohanes, nih uang saya ambilin. Supaya tiap kali saya tumpang tangan, orang juga penuh dengan Roh Kudus. Waduh, dia pikir dia bisa beli karunia Allah dengan uangnya. Dalam Kisah Rasul 8 ayat 20 dikatakan, binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau. Karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Saudara sekalian, karunia Allah tidak bisa dibeli dengan uang. Tapi kalau kita hidup takut akan Tuhan, Tuhan akan memberikan cuma-cuma. Nah, sekarang ini banyak orang Kristen ya, kalau lihat uang, lihat keuntungan, langsung diembat. Padahal belum tentu dari Tuhan loh saudara. Bisa aja dari iblis. Dan ini tentu akan merugikan kita. Ada yang bisa main catur. Kalau orang main catur biasanya dia suka mengorbankan pion yang kecil, bidaknya. Dan ketika dimakan oleh lawan, ternyata dia mengarah mungkin bentengnya lawan atau kudanya lawan yang nilainya lebih berharga. Nah, setan itu pandai main catur model begitu. Kelihatannya dia kasih berkat, rezeki. Padahal ketika kita makan, waduh, kerohanian kita akan dia gerogoti. Saudara, kita perlu waspada. Apakah keuntungan, uang yang ditawarkan itu benar-benar sesuatu yang halal, berkat dari Tuhan, ataukah bukan? Nah, saya teringat di dalam Kejadian pasal 14 ketika Abraham mengalahkan musuh-musuhnya yang menyerang Sodom dan membebaskan Lot. Raja Sodom terpesona melihat anak buah Abraham yang hebat-hebat yang bisa mengalahkan musuh. Dan dalam Kejadian 14 ayat 21, Raja Sodom berkata begini, berkatalah Raja Sodom itu kepada Abram, berikanlah kepadaku orang-orang itu. Give me the souls. Dan ambillah untukmu harta benda ini. Jadi dia mau menukar hartanya yang banyak dengan orang-orang Abraham. Supaya orang-orang Abraham bisa diberikan kepada Raja Sodom. Ini Raja Sodom, raja jahat, raja najis. Dia mau memberikan uangnya asal bisa menguasai anak buahnya Abraham. Bahkan dalam bahasa Inggris dikatakan, bukan berikan orang-orangmu, tapi give me the souls. Berikan kepadaku jiwa-jiwa itu. Hati-hati, ini siasat setan. Saudara, mungkin kau ditawari uang, tapi jiwamu akan direbut oleh iblis. Markus 8 ayat 36 berkata, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi dia kehilangan nyawanya. Hati-hati dengan uang di depan mata. Jangan langsung dianggap berkat Tuhan. Uang yang tidak halal jangan dimakan. Barang curian, barang selundupan, walaupun harganya lebih murah, jangan diambil. Kalau engkau makan, jiwamu tercekik. Engkau akan seperti Lot yang tinggal di Sodom, yang akhirnya kehilangan segala-galanya. Dan apa berkat
yang Tuhan janjikan kepada orang yang berani menolak keuntungan yang ternyata bukan berasal dari Tuhan. Langsung Kejadian 15 ayat 1 Tuhan langsung ngomong. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam satu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Oh haleluya. Orang yang berani menolak keuntungan atau harta yang bukan berasal dari Tuhan, Tuhan sendiri akan bilang kepada saudara, upahmu akan sangat besar. Pada masa pandemi ini ketika krisis ekonomi juga sedang terjadi, tetap hidup menurut kehendak Tuhan. Dan Tuhan berjanji, upahmu akan sangat besar. Elisa menolak uang dari Naaman. Melihat itu yang jengkel hambanya Gehasi. Aduh, kalau dia nggak mau duit, kasih dong kepada saya. Kenapa kok ditolak? Maka Gehasi kemudian mengejar Naaman ketika Naaman pergi. Dan di ayat 22 dia berbohong. Tuanku, ada 2 nabi muda yang turun dari gunung. Jadi saya disuruh oleh Elisa, minta itu yang tadi kamu mau kasih. Naaman bilang, ini ambil aja, dari tadi juga aku mau kasih. Aduh saudara, ini Gehasi mencatut nama pimpinannya untuk keuntungan pribadi. Zaman sekarang juga kadang-kadang ada orang yang suka pakai nama orang lain. Bahkan pakai nama hamba Tuhan. Kata Pak Pendeta begini, padahal pendeta gak tahu menahu soal itu. Hati-hati saudara, jangan sampai seperti Gehasi. Lalu ayat 25. Elisa tanya kepada Gehasi yang sudah dapat harta benda daripada Naaman. Dari mana kamu tadi? Nggak kemana-mana, saya dari tadi juga ada di sini. Bohong lagi tuh Gehasi. Tetapi Elisa berkata, bukankah aku tahu ketika Naaman turun dari keretanya dan memberikan kepadamu harta benda, sehingga sekarang kamu jadi kaya, bisa beli ladang, bisa beli ternak, bisa punya budak pria dan wanita. Tapi sebagai bonusnya, kustanya Naaman pun akan melekat kepadamu. Sejak itu saudara, Gehasi sakit kusta, seluruh keturunannya sakit kusta, sehingga dia diusir dari tempat tinggalnya Elisa. Sebab orang sakit kusta tidak boleh ada di rumah. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena dia mementingkan perkara jasmani lebih daripada perkara-perkara rohani. Bukankah seharusnya Gehasi belajar dari gurunya, yaitu Elisa? Elisa kan punya guru namanya Elia. Elia itu membuat 8 mujizat hebat sepanjang hidupnya. Ketika dia mau terangkat ke sorga, Elisa bilang, aku minta guru, berikan aku 2 bagian dari rohmu. Kalau engkau diurapi Tuhan, aku minta diurapi double porsi. Dan karena kerinduan yang sungguh-sungguh untuk menerima impartasi dari Bapa rohaninya, maka Tuhan mengabulkan. Elisa tercatat membuat 16 kali mujizat yang dicatat di dalam Alkitab. Nah mestinya Gehasi juga rindu perkara rohani. Apa yang seharusnya dia minta? Bukan minta harta milik Naaman. Tapi mestinya dia berkata, Elisa, aku lihat engkau dipakai Tuhan luar biasa, banyak mujizat. Tuhan, aku mohon, urapi aku dengan pengurapan double porsi, seperti yang kau sudah berikan kepada Elisa. Maka 8 mujizat Elia, 16 mujizat Elisa akan menjadi 32 kali mujizat yang dilakukan Gehasi. Dan Gehasi menjadi nabi terhebat dalam perjanjian lama. Sayang sekali itu tidak terjadi. Karena pengejarannya adalah perkara materi. Akar segala kejahatan adalah cinta uang. Karena memburu uanglah banyak orang menyimpang dari kebenaran dan menyiksa dirinya dengan berbagai penderitaan. Saudara-saudara, kita perlu uang, tapi jangan sampai kita mengorbankan nilai-nilai kejujuran, integritas, kebenaran karena uang itu. Sehingga kita kena kusta secara rohani, kena kutuk karena kita tidak sungguh-sungguh taat kepada Tuhan. Maukah hari ini kita berkata, aku mau hidup seperti maunya Tuhan. Pertama, aku mau menjadi pembawa kabar baik, memberitakan Injil kepada orang di sekitarku. Kedua, aku ingin memiliki sikap yang tepat untuk memperoleh berkat, yaitu kerendahan hati dan ketaatan. Dan yang ketiga, aku ingin mengutamakan perkara rohani lebih daripada perkara jasmani. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami terima.
Kami tahu pusat hidup kami adalah Kristus. Sehingga kami harus hidup menurut maunya Tuhan, bukan menurut maunya kami. Dan itu berarti kami harus mewartakan kabar baik tentang Yesus Kristus bagi orang-orang yang belum mengenal-Mu, terutama di masa pandemi ini. Ajar kami juga memiliki sikap rendah hati dan taat kepada Tuhan di dalam segala perkara. Seperti Paulus yang berkata, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Biar karakter kami itu benar-benar dibentuk sesuai dengan kemauan-Mu ya Tuhan. Kami juga ingin mengutamakan perkara-perkara rohani lebih dari perkara materi. Kami percaya Tuhan tidak akan meninggalkan kami. Burung di udara saja Tuhan pelihara. Masakan kami anak-anak-Mu Tuhan akan tinggalkan? Tapi biar kami mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Memikirkan perkara yang di atas. Hidup kami fokusnya bukan sang aku. Hidup kami fokusnya adalah Kristus. Pekerjaan-Mu, perluasan kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa. Biar setiap anak-anak-Mu, jemaat GSJA Batu Tulis, yang mengikuti ibadah online ini di rumah masing-masing atau dimanapun kami berada. Pencerahan dari Roh Kudus ada dalam hidup kami. Sehingga kami bisa berkata, aku mau hidup seperti maunya Tuhan Yesus. Aku mau hidup bagi Kristus. Berkati gembala sidang, seluruh pengurus, seluruh jemaat. Dan Tuhan, kiranya Engkau berkemurahan. Sehingga pandemi ini bisa diatasi. Dan kami bisa segera melakukan ibadah secara onsite seperti waktu-waktu yang lampau. Berkat-Mu atas kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.